teman-teman, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Untuk tiba-tiba kehadiran kalian, siapa yang mau masuk pada hari ini? Dia. Kenapa nggak masuk dia? Apa ya? Baik anak, semoga dia tidak mengikuti kelas kita pada hari ini. Semoga dia baik-baik saja ya. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang siapa yang pernah mengunjungi Taman Wisata Alam. Saya. Kemana kalian? Cabang, Bukit Cabang. Iya, Bu. Di itu air terjun Kemang. Air terjun Kemang, ya banyak ya. Wow, Baik, oke. Jadi di sini kita akan mempelajari taman wisata dan situs warisan dunia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik bisa mendapat pengetahuan baru tentang Taman Nasional dan situs warisan dunia, mengambil hikmah dari kisah legenda, mampu menyimak dengan baik dan membuat pertanyaan mengenai kisah yang dibacakan. Jadi di sini ada taman-taman nasional, ada Taman Nasional Komodo, Bromo Tengger Semeru, dan Candi Borobudur. Pernah nggak di situ? Pernah. Berapa betul sekali. Terus apa aja sih yang kalian temui di Bromo? Apa aja yang kalian lihat? Gunung. Tenggara Timur. Tempat ini menjadi rumah bagi hewan langka bernama komodo, yaitu ada raksasa yang hidup di Indonesia. Selain komodo, Taman Nasional ini juga memiliki pemandangan indah yang berupa pulau-pulau, berbukit, pantai pasir merah muda, dan laut yang jernih. Taman Nasional Komodo ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO karena keunikan alam dan pentingnya menjaga kelestarian komodo. Kita harus ikut menjaga lingkungan agar hewan langka ini tetap hidup dan berkembang di habitat aslinya. Nah, dari yang telah Ibu sampaikan ini, Ibu akan membacakan cerita dan kalian simak ya. Iya. Akan membacakan legenda Putri Komodo. Pada zaman dahulu kala di Kepulauan Komodo tinggallah seorang pria bernama Punajo dan istrinya Lea. Mereka tinggal di Teluk Lawi di Gilimanuk. Di sana Punajo terpilih menjadi kepala desa. Namun desa tersebut terus diserang oleh orang-orang dari suku Bajo yang tidak segan menjarah obrak-abrik desa mereka hingga berulang kali. Setiap kali ada serangan, warga desa memilih mundur ke gunung. Namun, mereka tidak bisa menyembunyikan kesedihan dan hati yang berkeping-keping. Ketika kembali ke desa, mereka melihat desa mereka yang hampir rata dengan tanah. Berusaha tetap tegar, setegar karang, suatu hari, Punajo mengumpulkan penduduk desa dan mengumumkan, "Wargaku, kita harus pindah dari tempat ini. Suku Bajo akan terus menyerang kita. Marilah kita menetap di gunung. Hutan bisa memberi kita makan. Kita juga bisa merawat kebun, menanam pohon, buah, dan berburu kijang dan bagi petani melimpah." Mereka menyebut desa baru mereka Najud untuk menghormati pemimpin mereka. Di malam hari, ketika meninggalkan Lawi, istri Empu Najolea mengandung. Ketika desa baru mereka selesai dibangun, Lea siap untuk melahirkan buah hatinya.
Dia merasakan sakit yang luar biasa. Masalahnya, desa ini tidak memiliki dukun bayi. Dengan berat hati, Empu Najwa sendiri yang membantu Lea melahirkan bayi mereka. Ketika itu, angin menari-nari membawa masuk daun-daun di luar melalui jendela yang mengelilingi Lea. Wajah Lea bersinar seperti bulan purnama. Kemudian Empu Najwa terkejut. Dia merasa ada sesuatu yang aneh. Sungguh aneh, Lea melahirkan seorang bayi laki-laki dan seorang kembaran perempuan yang bentuknya jauh dari manusia. Kulitnya bersisik, berbintik-bintik, matanya hitam, dan dia memiliki ekor. Namun, Empu Najwa menatap anak perempuannya yang sangat mungil. Namun, penampakan seperti kadal raksasa yang terletak terlena di sabana di batas desa. Anakmu laki-laki, kata Empu Najwa ragu-ragu sambil menatap istrinya. Tapi sayangnya perutnya sudah diambil dan Lea sudah meninggal. Empu Najwa harus tetap tegar, harus berlapang dada, ditinggalkan belahan hatinya. Dia bertekad untuk membesarkan sendiri kedua anaknya. Dia memberi nama kedua anaknya yang laki-laki, bayi laki-lakinya seorang Sigero dan perempuannya Ora. Dia memberi mereka makan, susu kambing dan madu. Dua-duanya tumbuh dengan cepat. Tapi jauh sebelum Gerong bisa berjalan, Ora sudah menjelajah jalan di luar rumah dan bahkan memanjat pohon. Meskipun susu masih bisa menahan laparnya, dia mulai tertarik pada ayam-ayam milik tetangga. Tetangga mulai mengeluh kepada Empu Najwa. Aku akan memberimu daging, katanya pada Ora. Tapi kamu tidak boleh menyerang kambing atau ayam warga. Meski orang tidak lagi mengganggu ternak warga, dia tetap menjadi buah bibir penduduk desa. Mereka curiga ada komodo yang tinggal bersama mereka di desa. Untungnya ayah dan kakaknya tetap melindungi orang dan menunjukkan kasih sayangnya. Malahan si Gerong lebih suka bermain dengan adiknya daripada dengan anak-anak lain. Dua saudara ini memanjat pohon bersama dan mengejar kalkun ke dalam hutan. Suatu hari orang hilang. Dia meninggalkan rumah ketika matahari baru terbangun dan jejaknya menunjukkan bahwa dia menuju hutan. Apakah dia akan kembali? Tanya si Gerong pada ayahnya dengan air mata. Dengan air mata yang membanjir. Ya, jangan khawatir, dia akan kembali, balas Empu Najwa. Tapi dia sendiri juga tampak cemas. Ora akhirnya kembali ke rumah malam itu. Namun semakin hari dia semakin lama meninggalkan rumah dan hanya kembali sesekali. Sampai suatu pagi si Gerong menemukan adiknya di tepi ranjangnya. Mereka saling menatap lama dan kemudian Ora berpaling dan pergi. Si Gerong tahu bahwa kali ini Ora tidak akan kembali. Tahun-tahun berlalu. Si Gerong tumbuh menjadi pemburu yang berpengalaman. Tidak ada babi hutan atau yang hijaunya sanggup menghindar dari ujung tombaknya. Suatu hari si Gerong sedang berburu di tepian hutan dekat dengan sabana. Ketika dia mendekat, suara gemerisik di dekat sungai. Dia melihat kijang jantan, telinganya tegak dan tanduknya besar. Si Gerong pelan-pelan mendekat. Ke kijang tersebut dan secepat kilat melompat dari semak-semak dengan tombak yang terarah. Tapi tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu di belakang kakinya. Tahun ini mulutnya terbuka dan matanya hitam tertuju pada kijang yang tak berdaya ini. Komodo terbesar yang pernah dilihat si Gerong. Dengan refleks
Dia berbalik dan mengarahkan tombaknya pada rektor raksasa tersebut. Namun Komodo itu malah meletakkan kepalanya ke tanah. Tiba-tiba pula berdiri di sampingnya seorang perempuan. Letakkan tombakmu, anakku, kata perempuan itu padanya. Apa kamu ingin membunuh adikmu sendiri? Mendadak semua kenangan masa kecilnya melintas di kepala si Gerong. Menjauh, si Gerong pun jatuh berlutut. Ya, dia orang adik kandungnya dalam sholat. Adik aku orang, aku mengadu kalian bersama. Dia saudara kembarku. Sosok perempuan itu berkata. Setelah itu Gerong pun berpisah dengan adiknya. Si Gerong menuju desa dan orang menuju sabana. Semenjak hari itu si Gerong dan orang-orang di desanya memperlakukan Komodo dengan baik. Pada raksasa itu bebas berkelana di sekitar hutan, memakan babi hutan, kijang, dan hewan lainnya yang ada di sana. Ketika ada Komodo menjadi terlalu tua untuk mencari makan sendiri, warga desa akan memberi makan seolah-olah Komodo itu adalah daging mereka sendiri. Nah, anak-anak, dari legenda yang sudah ibu sampaikan. Nah, di sini ibu minta kalian agar membuat pertanyaan singkat saja dari legenda yang telah ibu bacakan. Satu orang, satu pertanyaan dibuat di selembar kecil. Nanti ibu minta kalian kumpulkan ke depan. Sudah betul anak. Tunggu ya. Tidak perlu. Info kita perwakilan untuk mengumpulkannya. Ke depan. Sudah semua ya? Sudah dong. Nah, anak-anak, kenapa ibu minta kalian pertanyaan? Kenapa kamu tidak tahu ya? Jadi ibu mau kalian menjawab pertanyaan yang telah dibuat teman-teman kalian. Siapa yang berani maju ke depan? Ibu ada hadiah. Siapa yang mau maju? Saya. Bisa dulu ya. Teman-teman dan kalau teman yang di depan nggak bisa jawab, kita bantu sama-sama. Boleh yang maaf ya. Siapakah Teman yang di depan. Siapakah nama tokoh manusia yang merupakan saudara kembar dari Komodo? Namanya Orang. Siapa lagi yang mau maju? Bisa. Boleh kita teman-teman dari temannya di depan. Bagaimana akhir cerita legenda Pulau Komodo? Bagaimana akhir cerita legenda Pulau Komodo? Adiknya.
Ini namanya kartu tebak memori. Cara bermainnya itu satu set kartu bisa digunakan 4 pemain. Dia pemain berdiri di tepi meja 1, 2, 3, 4. Kartu karton diletakkan di meja tertutup. Nah, jadi ibu di sini memiliki 30 karton kertas, ada 15 faunanya dan 15 lagi ada taman nasionalnya. Pemain pertama membuka 2 kartu secara acak. Kalau kartunya terbuka berpasangan, seperti peta dan hewannya, yang di sana pemain boleh menyimpan kartunya. Nah, kalau kartu yang terbuka tidak berpasangan, pemain menutupnya kembali. Semua pemain harus mengingat posisi kartu tersebut. Selanjutnya, giliran pemain kedua untuk membuka 2 kartu. Begitupun seterusnya sampai kartu-kartunya tertutup habis. Pemenangnya yang memiliki kartu terbanyak. Nah, jadi buat dulu ya biar teracak. Nah, ibu contohkan terlebih dahulu cara bermain itu. Ini bu tutup semua kartunya di sini. Nah, nanti kalian memilihnya, kalian dari kelompok 1 ada 2 orang, kelompok 2 ada 2 orang. Jadi kalian tebak ini hewannya apa, faunanya apa, ada nomornya yang sama. Ya. Ibu baca terlebih dahulu biar teracak. Ayo. Nanti disebutkan kalau jawabannya benar. Ibu minta perwakilan 2 orang dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti bergantian seterusnya. Siapa yang maju duluan? Kelompok 1. Nah, boleh semuanya langsung bareng saja. 4 orang, 4 orang. Kita dari 7 Jangan bergerak.
sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Bu Latifah. Silakan, ada yang mau memberikan masukan dengan Ibu Latifah? Ya, silakan Mbak Dila. Sekarang saya Dila Ismaya dengan NIM nomor 004 izin memberikan saran mengenai materinya. Tadi kan membaca dongeng. Saran saya jangan ibunya yang membaca, maksudnya ada siswanya seperti satu paragraf, siswa ini bergantian. Jadi siswanya nggak bosan dan nggak ngantuk. Itu saja, terima kasih. Ya, ada lagi? Satu lagi? Selain Mbak Dila? Yuk, ayo. Yuk, satu lagi. Ya, silakan, Mbak. Perkenalkan, saya Putri Maharani. Ya, Mbak Putri. Untuk Ibu Latifah, seharusnya alokasi waktunya itu disesuaikan, karena dalam bermain game itu memang seru, mengajak anak lebih aktif, tetapi disesuaikan dengan alokasi waktu yang seharusnya. Tadi kepanjangan, itu saja. Ya, baik Ibu Latifah, bagaimana saran dari Mbak Putri dengan Mbak Dila? Ya mungkin benar seperti yang kata bilang tadi, kalau dongengnya itu seharusnya untuk tadinya saja agar tidak bosan. Karena panjangan saya membacakan tadi kan Bu. Terus benar juga kata Putri, alokasi waktunya terlalu panjang. Banyaklah di dongeng dan bermain tadi kalau misalnya. Mungkin itu saja. Ada yang akan disampaikan tentang Ibu penampilan Ibu Dila? Ibu Dila, Ibu Latifah. Menurut saya sendiri, saya ada kurangnya itu di bagian menjelaskan cara bermainnya, itu menurut saya masih kurang. Siswanya masih kurang paham. Dan di bagian menjelaskan materinya itu terlalu sedikit dan juga tidak ada pertanyaan pemantiknya. Tidak ada pertanyaan pemantiknya. Baik, ya di kurikulum Merdeka memang harus ada pertanyaan pemantik. Karena apa? Di awal itu kan kita pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam itu adalah pembelajaran berkesadaran, pembelajaran apalagi bermakna, dan pembelajaran gembira, bergembira. Jadi pemantik itu fungsinya untuk menyadarkan anak bahwa dia itu harus belajar. Itu satu. Jadi mendisiplinkan anak. Mendisiplinkan anak juga bisa bukan hanya dari pemantik, bisa juga tadi sudah bagus sih mengabsen anak, menanyakan kesehatan, kemudian mendoakan yang tidak hadir, tidak ada berita dan sebagainya begitu. Itu sudah bagus. Jadi berkesadaran bahwa mereka itu memang harus butuh belajar. Nah, untuk memperkuat kesadaran mereka, maka ada pemantik yang berkaitan bahwa materi itu penting, dan materi ini ternyata yang ada dalam kehidupan anak itu memang ternyata dipelajari, itu butuh dipelajari dalam kehidupan, seperti itu. Nah, kemudian itu juga pertanyaan pemantik agar anak-anak itu bisa sadar bahwa mereka itu oh iya ya, berarti apa yang saya dapatkan gitu ternyata itu juga bermanfaat gitu. Jadi bermakna itu ada kebermanfaatannya dalam kehidupan mereka. Nah, mereka itu bergembira, tadi sudah bagus, ada game dan sebagainya. Nah, ini untuk anak-anak ibu semua. Ini barusan ibu ngobrol dengan Legi, dengan Mbak Nelis ya, dengan Mbak Nelis. Jadi bukan hanya Ibu Latifah saja, ternyata banyak gitu. Baru tadi kata Legi, oh begitu. Nah, jadi
sekali lagi Ibu sampaikan, memang di awal itu analisis kurikulum sangat penting sekali. Karena kurikulum itu kan namanya standar yang akan menjadi acuan kita. Itu memang harus ada standar dan dibuat dalam suatu negara sesuai dengan tujuan nasional yang akan dicapai oleh negara itu. Maka kurikulum itu nanti akan memberikan rambu-rambu. Nah, rambu-rambu itulah yang harus dipahami oleh semua guru. Maka semua guru itu harus memahami kurikulum yang nanti sudah disusun dan sudah diteliti, sudah dipikirkan gitu oleh orang-orang pintar yang ada di atas sana. Nah, kita nanti sebagai pelaksana kurikulum itu kita harus menganalisis sebelum kita mengajar. Sehingga kita tidak keliru begitu pada saat mengajar, oh dengan tujuan pembelajaran ini berarti apa sih yang akan saya ajarkan gitu. Nah, contohnya seperti Ibu Latifah tadi, kan waktu kita hanya 30 menit. Jadi waktu 30 menit, maka kita harus analisis kurikulum waktu kita berapa menit sih untuk tujuan ini gitu. Jadi kalau waktu kita ternyata antara materi ini sama begitu, materinya berkaitan, maka itulah analisis kurikulum. Jadi materi ini kaitannya dengan materi ini dan ini bisa diajarkan gitu dalam waktu sekian jam, berapa kali pertemuan. Maka bisa saja satu tema itu bisa saja berjam-jam. Jadi bisa saja berapa kali pertemuan gitu, bisa saja 2 minggu, bisa saja 1 minggu gitu. Dan 1 minggu kita itu kan kalau untuk bahasa Indonesia, kalau tidak salah 5 jam untuk bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia itu 5 jam di SD. Maka kalau misalnya, oh berarti materi ini ada kaitannya dengan materi 1, tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3, tujuan 4, maka kita kelompokkan. Maka itu bisa diselesaikan dalam satu minggu, misalnya berarti 5 jam. Nah ini kan Ibu minta kalian memilih untuk 30 menit. Maka jangan ditulis banyak-banyak gitu. Ibu ambil contoh yang punya Ibu Latifah. Ibu Latifah itu di tujuan pembelajaran, di alur tujuan pembelajaran ada 5 ya. Ada peserta didik mampu menyimak legenda terkait alam atau tempat bersejarah. 2, peserta didik mampu memahami lokasi salah satu taman nasional dan fauna yang menghuninya. Ini kira-kira di bahasa Indonesia masuk atau tidak? Iya. Kemudian peserta didik mengidentifikasikan unsur legenda atau latar amanat. Masuk tidak di bahasa Indonesia? Masuk dah ini. Peserta didik menyampaikan kembali isi bacaan non-fiksi tempat legenda Putri Komodo secara tulisan. Nah ini kan bahasa Indonesia. Peserta didik mampu membuat pertanyaan terkait dengan legenda Putri Komodo. Ini kan terkait. Maka nanti pilih saja. Apakah 4? Berarti yang tidak masuk kan 1 ya. Apakah 4 tujuan pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran ini bisa dicapai cukup waktunya untuk 30 menit? Maka kalau ini banyak sekali, berarti ambil saja mungkin 2. Maka tadi Ibu menyontohkan misalnya ambil yang poin 1, peserta didik mampu menyimak legenda terkait alam atau tempat bersejarah. Peserta didik mengidentifikasikan unsur legenda seperti tokoh, latar, amanat. Maka 2 itu saja. Jadi dari dua rumusan tujuan pembelajaran ini, itu materi kita apa? Oh kita kan berbicara tentang legenda. Di legenda apa yang mau dibahas? Yaitu menemukan tokoh, alur, tokoh, latar, dan amanat. Jadi hanya 3 itu. Kita membahas legenda untuk menemukan tokoh, alur, tokoh, latar, dan amanat. Itu saja. Itu kan materinya. Iya. Tetapi ada materi itu ada di tema Taman Nasional dan Situs Warisan Dunia. Jadi yang dijelaskan ke anak bukan belajar tentang Taman Nasional dan Situs Warisan Dunia. Kalau tadi di bahasa Indonesia jelaskan itu, maka anak terimage IPS. Maka kita bukan menjelaskan temanya, tetapi di dalam tema itu apa gitu. Nah itulah yang disebut dengan analisis materi. Jadi yang akan dianalisis di kurikulum kan tujuan dulu. Habis tujuan ini masuk di bahasa Indonesia tidak sih begitu. Kalau masuk berarti sudah kita masukkan dulu. Nah baru nanti kita analisis di tujuan dulu. Maka tujuan ini nanti diberikan di kelas
berapa jam. Nah, itu analisis tujuan. Terus nanti kalau sudah analisis tujuan, baru nanti materinya tentang apa gitu. Itulah yang nanti akan disampaikan dengan anak-anak. Tadi pemantiknya, sebenarnya ini contohnya pemantiknya, anak-anak siapa yang kalau menjelang tidur atau mau tidur atau pulang sekolah di waktu-waktu istirahat, kalian diperdengarkan atau dibacakan cerita oleh orang tuanya. Saya pasti gitu kan. Nah, dibacakan apa diperdengarkan lewat apa? Lewat televisi atau lewat apa? Lewat CD misalnya. Ibu yang baca, bapak yang baca. Kapan bacanya? Menjelang tidur. Nah, yang dibaca apa saja gitu. Yang dibaca cerita. Nah, ceritanya seperti apa? Minggu kemarin kita sudah belajar ya untuk cerita-cerita itu ada bermacam-macam. Ada dalam bentuk dongeng, ada dalam bentuk legenda. Ya, masih ingat dongeng itu apa? Legenda itu apa? Nah, oke, baru nanti, anak-anak masih ingat. Nah, hari ini kita mau belajar tentang legenda. Oh, habis ya. Oh, simulasi ya. Oke, nah itu, jadi sedikit lagi ya. Nah, jadi itulah analisis materinya. Oke, yang lain, jadi ibu pesankan nanti di analisis kurikulum tolong dipelajari lagi. Tapi ibu sudah tahu ini kalian uji coba karena ibu baru pertama mengajar karena kalian kemarin katanya sudah belajar analisis kurikulum, sudah belajar media ya. Terus kalian juga sudah ngomong kalau kalian sudah belajar RPP dan modul, jadi ibu tidak membimbing kalian betul. Jadi nanti di adik kelas mungkin strategi sudah berbeda itu. Oke, itu saja.